Halo, assalamualaikum sobat kebun cilik. Kembali lagi di channel YouTube Kebun Cilik. Hari ini Kebun Cilik akan berbagi tentang Monstera carstenianum atau orang-orang biasa sebut dengan sirih badak. Sambil memasang turus pada tanaman ini, Kebun Cilik akan berbagi tentang perawatannya dan Kebun Cilik akan menampilkan tanaman ini tetapi yang gagal tumbuh. Kita akan lihat ciri-ciri tanaman Monstera carstenianum yang gagal tumbuh. Perawatan tanaman ini tidak terlalu membutuhkan perlakuan khusus. Yang pertama, kita akan membahas tentang media tanamnya. Tentang tanahnya, tanaman Monstera carstenianum tumbuh subur di tanah organik dan memiliki drainase yang baik. Campuran media tanam yang bisa teman-teman pilih seperti kompos, mulsa, peat moss, perlit, pasir malang, kulit pinus, cacahan akar pakis, sekam bakar, sekam mentah. Teman-teman bisa meracik sendiri dari campuran media tanam tersebut. Yang kedua, tentang cahaya. Untuk pencahayaan tanaman ini hanya membutuhkan cahaya tidak langsung. Tanaman ini jika terkena sinar matahari langsung dapat membakar daun dan batangnya, jadi meninggalkan bekas hangus hitam pada daunnya. Nggak apa-apa jika kita ingin terkena sinar matahari langsung, asalkan paling tidak hanya 30 menit, karena tanaman ini juga tidak bisa hidup di tempat yang terlalu teduh, jadi mereka membutuhkan sinar matahari tidak langsung. Yang ketiga, air. Monstera carstenianum menyukai tanah lembab. Biasanya jika tanah terlalu kering, daunnya itu akan sedikit menggulung layu. Dan kalau terlalu basah, dia akan menyebabkan busuk batang atau akar. Untuk penyiramannya dengan tanaman ukuran seperti ini, Kebun Cilik menyiramnya 2 hari sekali atau sesuaikan kondisi lingkungan. Pada saat hujan mungkin bisa 3-4 hari sekali, pada saat musim kemarau mungkin bisa diperbanyak lagi dengan penyiraman 2 hari sekali. Daun tanaman ini warnanya hijau dan teksturnya seperti kulit kita pada saat merasakan huruf braille di ujung jari. Jadi tekstur dan desainnya itu muncul dari daun. Batangnya panjang dan berputar seperti tanaman merambat. Untuk itu membutuhkan turus untuk dililitkan karena ukurannya semakin panjang. Atau kalau kita tidak suka menggunakan turus, orang biasanya juga menggunakan pot gantung. Jadi digantung, tidak dirambatkan ke atas. Setelah teman-teman selesai memasang turus seperti ini, jangan lupa disiram untuk membersihkan daunnya dan juga siram turusnya agar turusnya itu lembab sehingga merangsang pertumbuhan akar pada setiap daunnya itu, setiap ruas batangnya. Jika turusnya lembab, akarnya itu akan mudah tumbuh di setiap ruasnya, kemudian akarnya itu mampu untuk lengket sama turusnya itu sehingga membantu menambah nutrisi pada tanaman. Dan yang terakhir tentang perbanyakan. Metode yang paling umum untuk memperbanyak Monstera carstenianum adalah melalui stek batang. Teman-teman bisa memperbanyak stek batang ini di tanah atau di air. Dan bagaimana cara satu stek batang ini bisa menumbuhkan beberapa tunas? Insya Allah simak di episode berikutnya ya. Oke, sekarang kita lihat contoh tanaman Monstera carstenianum yang gagal tumbuh. Tanaman ini hasil stek batang, akarnya sudah tumbuh, tetapi dia tidak mau memunculkan daun barunya. Teman-teman coba perhatikan, dia hanya tumbuh batangnya aja. Ini awalnya batangnya nggak ada kan, dia hanya tumbuh batangnya aja, tapi tanpa daun. Untuk solusinya, teman-teman bisa lakukan yang pertama yaitu potong batang tersebut agar dia muncul cabang baru. Kemudian yang kedua, jika dia masih tidak memunculkan daunnya, teman-teman bisa mengganti media tanamnya. Racikan media tanamnya, teman-teman ganti lagi. Karena salah satu ciri-ciri tanaman yang media tanamnya itu tidak sesuai dengan karakter tanaman tersebut, itu daunnya semakin lama semakin kecil tumbuhnya, seperti ini nih. Ini daunnya awalnya kan besar ya. Kemudian dia tumbuh semakin lama semakin kecil daunnya. Dan juga bisa karena kurang nutrisi pada media tanamnya yang sesuai dengan karakter tanaman tersebut.